Halo Sobat Universe, kembali lagi bersama aku Rafael Purba. Nah kali ini aku mau cerita tentang jurusan-jurusan yang ada di teknik perminyakan. Maksudnya sub-sub jurusan. Nah ini berkaitan dengan beberapa adik-adik yang menanyakan tentang Bang, kalau di teknik perminyakan itu bisa jadi apa aja sih sebenarnya? Nah gitu. Jadi ini aku coba mau cerita dulu ya. Jadi singkatnya di jurusan ini kali ya, teknik perminyakan ya, asing kali ya supaya nggak ngeblur. Nah ini jurusan teknik perminyakan. Nah sebelum kita masuk ke teknik perminyakan, itu pertama kita di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dulu. Nah, dari FTTM ITB, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Sini kita masuk ke 1 tahun TPB. Nah, dari sini kita masuk ke teknik perminyakan. Terus di teknik perminyakan itu di semester 3 kita baru mulai nih mempelajari tentang apa-apa aja sih yang dibutuhkan untuk mengeksploitasi dari yang namanya minyak, gas bumi, dan panas bumi. Nah, untuk panas bumi ini masih baru nih, yaitu dari energi terbarukan. Nah, sementara minyak dan gas bumi kan istilahnya cadangannya terbatas gitulah. Kira kayak gitu. Nah, jadi di teknik perminyakan itu sendiri itu ada beberapa subjurusan yang istilahnya terkhusus, artinya terspesifikasi lagi. Jadi ya memang setelah kita lulus dari S1 itu namanya S1 teknik perminyakan gitulah ya, ST gitu kan. Nah, di bidang teknik perminyakan. Nah, tapi di teknik perminyakan itu terbagi-bagi berdasarkan subjurusan. Ada yang namanya subjurusan teknik produksi. Ada yang namanya subjurusan teknik pemboran atau pengeboran. Ada yang disebut dengan subjurusan yang namanya teknik reservoir. Nah, ini aja produksi, pemboran, reservoir gitu. Tapi ada juga ini yang bikin subjurusan panas bumi gitu. Atau geothermal. Biasanya di S2 ada subjurusan tersendiri juga di teknik perminyakan ini tentang geothermal. Tapi pada umumnya seorang sarjana teknik perminyakan itu bisa nih yang keempatnya. Tapi ada spesifikasi sendiri, dia lebih ahli di mana. Ada yang produksi, pemboran, reservoir, dan geothermal. Nah sekarang ini belajar apa-apa aja sih sebenarnya gitu. Kan dari teknik perminyakan. Nah ini belajar apa-apa aja sih yang di sub-sub jurusan ini. Nah yang pertama di teknik produksi. Nah di teknik produksi ini kita mempelajari tentang mekanisme bagaimana caranya mengalirkan fluida. Fluida itu kan bisa minyak, bisa gas bumi, bisa juga steam atau panas bumi. Karena yang ditarik dari dalam bumi itu untuk geothermal itu bisa steam. Tapi nanti kita bahas secara spesifik di sini. Ini panas bumi. Sekarang kita cuma bahas tentang oil dan gas. Nah, untuk teknik produksi itu adalah gimana caranya, nggak mau tahu, mengalirkan minyak dan gas bumi itu ke permukaan dari dalam reservoir, dari dalam bawah, di bawah bumi itu ke permukaan. Di permukaan itu ada fasilitas yang namanya separator. Separator ini kan kayak memisahkan air. Kan di dalam reservoir itu nggak murni kayak yang kita lihat ada kolam minyak gitu, enggak. Jadi di reservoir atau di dalam tanah itu untuk minyak itu minyak itu kayak ini, pernah lihat nggak, kayak seakan-akan ya ada yang kayak mentega di dalam batu. Jadi kayak gitu sebenarnya di bawah, mentega di dalam batu gitu. Batunya ini berpori-pori gitu. Tapi ada juga sih yang cair, tapi ada juga yang lebih kental gitu, tergantung viskositas masing-masing. Nah tapi di bawah kan panas, ada suhu dan tekanan, bertekanan juga. Di permukaan itu dia lebih dingin dan tekanannya lebih rendah. Jadi di atas itu bisa jadi membeku, jadi kayak mentega gitu. Jadi itu gimana ceritanya dia mengalirkan si yang mentega yang di dalam bumi itu, di bawah itu cair, di atas bisa jadi mentega, ke
ke permukaan, terus bisa dipisahkan pakai separator dengan seefisien mungkin gitu. Terus bisa dialirkan ke pipa-pipa, ke tangki-tangki, dipisahin lah. Di bawah kan ada air, ada gas, ada minyak, ada banyak lagi, aspal, terus banyak lah pengotor-pengotornya gitu. Nggak cuma minyak aja, ada banyak bahan-bahan kimia juga, terus gas-gas alam. Jadi bercampur semua itu. Jadi di dalam satu, ini misalnya reservoir nih, ini reservoir, ini diangkat permukaan, ini permukaannya diangkat. Nah ini separator, ini jaraknya dari sini ke sini bisa ribuan meter, ini bisa ribuan meter. Nah kita kan nyoblos nih sini, ini reservoirnya, terus ini diangkat ke atas, separator, wellhead namanya. Sini ada sumur lah, ini sumur lah namanya. Gimana ngangkatnya dari sini ke atas, kira-kira gitu singkatnya. Oil dan gas tadi itulah dipelajari teknik produksi, gimana kecepatan alirannya supaya nggak merusak, karena di sini ada pasir. Kalau terlalu kencang si pipanya ini bisa bocor, bisa rusak gitu. Dan untuk bikin pipa baru lumayan mahal, jadi harus ditentukan juga kecepatan produksi. Terus tentukan juga nanti kalau terlalu cepat, air cepat lebih banyak masuk daripada minyak, kan minyak lebih ringan daripada air gitu. Air lebih duluan masuk, itu harus disesuaikan juga. Jadi banyak, ada ilmunya lah, pelajari di sana. Itu gimana caranya supaya efektif, efisien, produksinya besar, tapi kita nggak sering ganti-ganti peralatan, nggak merusak peralatan. Itu yang dipelajari di teknik produksi. Efisien mungkin, berjalan setiap hari, tak minim kerusakan. Bahkan kita menghindari adanya penutupan sumur, gitu. Karena itu kan berarti nggak produktif, nggak ada uang yang masuk. Gitu. Kemudian kita masuk ke teknik pemboran. Teknik pemboran ini gimana ceritanya dari suatu lapangan yang udah ditemukan, misalnya ini nih, suatu lapangan yang udah ditemukan, ini permukaan ya, ini lapangan, sumur reservoir lah gitu. Gimana caranya kita bisa bikin sumur ke dalam? Nyoblos lah istilahnya. Terus baru pasang fasilitas gitu. Gimana ceritanya kita bisa bikin sumur ini? Nah itu dipelajari di pemboran. Itu nggak segampang kita bikin kayak tulisan ini loh, dan kita nggak tahu ke bawah gitu. Kita nggak tahu ini bisa berkelok-kelok dulu gitu, berkelok-kelok baru masuk gitu. Nah, mungkin di sini dibor, ternyata ini batunya keras, nggak bisa diangkat lagi, terus harus dibor dari sini lagi belok gitu. Jadi ada banyak lah, macam-macam lah. Jadi istilahnya metodenya ini dipelajari di situ. Gimana caranya untuk membuat suatu fasilitas bisa sampai ke sana dengan sehemat mungkin, karena kan untuk membuat ini kan butuh rig, ada namanya rig ini sewanya mahal banget gitu. Jadi butuh sesuatu yang efektif, efisien, perhitungannya yang oke, menentukan targetnya. Ini kan koordinat nih, nanti ini masuk bor. Nah bornya itu aja sendiri kalau batuan yang sangat keras itu pakai diamond. Bayangin aja diamond sengaja dikorbanin ke bawah untuk menggerus si batu yang sangat keras gitu. Nah itu namanya bit ini jenisnya banyak. Bit ini nih, artinya mata bor. Mata bor ini jenisnya banyak juga. Nah gitu, jadi teknologi yang dipakai juga macam-macam. Ada yang sumur miring, sumur direksional, sumur yang lurus, ada sumur horizontal juga. Banyak lah di sini dipelajari. Itulah di pemboran kompleks. Dan ini yang gajinya paling tinggi nih, teknik pemboran, karena berbahaya sekali, berurusan dengan tekanan dan temperatur yang tinggi. Ada yang bisa meledak ke atas gitu kalau salah perhitungan, ya itu di teknik pemboran, kayak gajinya tinggi banget. Terus kemudian yang namanya teknik reservoir. Teknik reservoir ini lebih ke perhitungan dan pemodelan. Gimana caranya kita bisa menghitung cadangan di dalam bumi. Cadangan minyaknya berapa? Cadangan itu maksudnya jumlah yang ada di bawah itu berapa. Tapi kan nggak semua itu bisa diambil. Jadi istilahnya dari jumlah yang ada itu berapa yang bisa diproduksi di atas, berapa yang bisa maksimal diambil. Nah itu kan kita nggak bisa turun ke bawah tuh. Ini kan misalnya nih reservoir, kita nggak bisa turun ke bawah, bentuknya gimana, ketinggiannya gimana, kemiringan lapangannya gimana. Nah itu dimodelkan pakai software. Kan kemiringan modelnya gini nih, di dalam bumi itu miring. Kita nyoblosnya di mana? Di sini kah? 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 Nah efektifnya itu di mana? Efisiennya itu di mana? Bagusnya itu gimana supaya mengurangi masalah-masalah ke depannya gitu. Itu yang dipelajari di teknik reservoir. Gimana cara memodelkannya, gimana cara memproduksinya dengan baik, itu dipelajari. Jadi reservoir lebih ke perhitungan, matematikanya harus kuat nih di reservoir, sama software, coding juga.
Kemudian yang terakhir, panas bumi. Panas bumi ini kan energi baru terbarukan. Nah, jadi di sini lebih ke reservoir air. Nah, air ini yang diangkat. Istilahnya ada yang airnya dalam bentuk air panas ke atas, atau ada yang dalam bentuk steam. Uap air istilahnya. Nah, uap air ini nanti bisa menghidupkan generator gitu, dari heat exchanger gitu. Nah, dari situlah energinya untuk menghidupkan generator, jadi bahan baku ke PLN, listrik dan lain sebagainya. Nah, mekanismenya gimana? Kan ini dari bawah sampai ke atas ini bisa kehilangan panas. Nah, gimana tekniknya supaya panasnya nggak banyak yang hilang? Kira-kira kayak gitu. Itu yang dipelajari di geothermal ini. Mekanisme pengambilannya, kedalaman sumur, diameter dari pipanya, dan lain-lain. Banyak banget yang dipelajari. Berapa energi yang bisa kita ambil, sisa dari steam ini apakah dimasukin lagi ke bawah, teknologinya gimana. Nah, itu yang dipelajari di sini. Nah, kira-kira itu tuh yang dipelajari di teknik perminyakan. So, mungkin itu aja dulu kali ini. Next, kalau misalnya ada tambahan, aku tambah lagi ya. Aku Rafael Purba, stay bold, dan bye-bye.